Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih berada pada atau masih dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya kita masuk pada ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, wa kana syekhuna al-Imam Abu Thayyib Sahal ibn Muhammad As-Su'luki rahimahullah yaqul, dan adalah syekh kami al-Imam Abu Thayyib Sahal bin Muhammad As-Su'luki rahimana wa rahimahullah yaqul, beliau berkata, al-mu'minul mudhnib wa in udhiba bin nar fa innahu la yulqa fiha ilqa al-kuffar. Dan sesungguhnya yakni seorang mukmin yang berdosa, ini seorang mukmin yang tenggelam di dalam dosa, wa in udziba binar, jika dia diazab dengan nerakanya Allah tabaraka wa taala, fa innahu la yulqa fiha ilqa al-kuffar, maka sesungguhnya dia tidak akan dilemparkan atau dicampakkan ke dalam neraka sebagaimana dicampakkannya orang-orang kafir. Wala yabqa fiha baqa al-kuffar, demikian pula dia tidak tetap atau tidak kekal di dalam neraka, tidak berada di dalam neraka sebagaimana beradanya atau tetapnya orang-orang kafir. Wala yashqa fiha syaqa al-kuffar, demikian pula dia tidak akan celaka, tidak akan binasa di dalam neraka itu sebagaimana binasanya orang-orang kafir. Naam. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada pelajaran yang lalu kita telah membicarakan beberapa persoalan berkaitan dengan nasib seorang mukmin yang tenggelam dalam kemaksiatan. Ketika dia wafat, dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan membawa segala dosa-dosa yang dia lakukan dan dia tidak bertaubat darinya. Dan kita telah mengatakan madhab ahlul hadis dalam persoalan tersebut. Nah, dia berada dalam dua keadaan. Nah, salah satu keadaannya kalau memang Allah berkehendak, maka Allah akan menghukum dia dengan nerakanya Allah.
Lalu persoalannya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum dia dengan neraka, maka begitu pula orang-orang kafir dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka mungkin ada pertanyaan, ada gambaran dalam benak kita, berarti perlakuan mereka, perlakuan orang-orang mukmin yang masuk neraka itu diperlakukan oleh Allah apakah sama dengan perlakuan Allah kepada orang-orang kafir yang masuk neraka? Nah, kan sama-sama masuk neraka. Iya, mafhum ya? Nah, kalau misalnya antum itu sama-sama masuk di satu ruangan ber-AC, seorang pencuri di dunia dia masuk di ruangan ber-AC, dia dapatkan tekanan suhu yang sama dengan seorang yang baru selesai sholat masuk dalam ruangan AC, sama. Iya. Nah, ketika di akhirat kita tahu neraka ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, dan begitu pula nasib orang-orang yang beriman tetapi tenggelam dalam dosa-dosa dan mereka tidak bertaubat dari dosa-dosa tersebut, lalu mereka dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Pertanyaan sederhananya, apakah diperlakukan sama? Mafhum ya ikhwan? Baik. Nah, di sini Al-Imam As-Sabuni menerangkan kepada kita, ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Rahmat demi rahmat Allah berikan kepada mereka, sebagaimanapun keadaan mereka. Coba antum bayangkan, ketika orang-orang ini mereka terjatuh dalam kemaksiatan, mereka durhaka kepada Allah sampai waliyadu billah ya. Mereka menutup kehidupan mereka dengan su'ul khatimah. Misalnya, waliyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada su'ul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan kita berusaha dengan kesungguhan yang sesungguhnya. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Nah, kita lihat kedurhakaan demi kedurhakaan yang dilakukan oleh seseorang, dan sebuah kedurhakaan, kemaksiatan adalah merupakan sikap lancang seorang hamba kepada Allah. Tetapi begitu Allah Azza wa Jalla dengan kehendaknya memasukkan dia ke dalam neraka, Allah perlakukan dia itu berbeda dengan Allah memperlakukan orang-orang kafir. Kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana perbedaannya? Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini bahwa beliau menukilkan ucapan dari salah seorang guru beliau yang bernama Abu Thayyib Sahal bin Muhammad As-Suluki. Apa kata beliau? Yaitu seorang mukmin yang berdosa, kalaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, diadab oleh Allah dengan adabnya neraka, itu dia pertama ketika Allah memasukkan dia ke dalam neraka itu berbeda dengan Allah memasukkan orang kafir. Nah, kalau orang kafir dimasukkan ke dalam neraka dengan cara dicampakkan oleh Allah Azza wa Jal, maka orang mukmin tidak dicampakkan sebagaimana Allah mencampakkan orang kafir itu. Kalau kita boleh menggunakan pendekatan logika ya, dalam kondisi dunia saja, itu mungkin sepertinya kalau seseorang itu dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara dilempar atau didorong, ya barangkali orang yang lainnya yang diperlakukan dengan cara yang baik dimasukkan dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang tidak diperlakukan dengan cara yang kasar. Iya. Nah, kemudian apa? Padahal sama-sama masuk neraka, sama-sama masuk neraka. Dan begitu pula wala yabqa fiha baqa al-kuffar, dan dia menetap di neraka itu dia tidak sebagaimana menetapnya orang-orang kafir. Artinya kalau orang kafir dia menetap di neraka dan dia kekal di dalamnya, maka orang-orang yang beriman dia masuk neraka, dia tetap di sana tetapi dia tidak kekal. Ada perbedaan mereka menetapi neraka antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Karena memang rahmat Allah Subhanahu wa taala benar-benar amat luas.
Dan kemudian kata beliau wala yashqa fiha syaqa'al kuffar. Dan dia celaka. Setiap orang yang masuk neraka kita tahu adalah kebinasaan, kecelakaan, penderitaan yang benar-benar cukup luar biasa. Tetapi ketika dia masuk neraka, maka kebinasaannya, kecelakaannya itu tidak sebagaimana kecelakaan yang tertimpa kepada orang-orang kafir. Iya, sebagaimana kecelakaan atau kebinasaan yang berbeda dengan kebinasaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Jadi ada perbedaan perlakuan. Ada perbedaan apa ya ikhwan? Perlakuan. Ini bentuk kasih sayang Allah apa tidak? Bentuk kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah. Bahkan sampai-sampai ketika para ulama berbicara bagaimana seorang hamba dia mendurhakakan, dia durhaka kepada Allah, itu mereka tidak hanya sekedar berbicara bahwa dia itu melakukan kemaksiatan kepada Allah atau dia lakukan dosa kepada Allah, tidak. Tapi mereka menggunakan bahasa-bahasa yang luar biasa. Sebagaimana kita telah nukilkan kemarin ucapannya Al-Imam Abdul Haq Al-Ishbili, di mana beliau berkata apa di antara sebab-sebab su'ul khatimah itu apa? Al-ikbabu ala dunia, tenggelam dan larut dalam kehidupan dunia. Kemudian yang kedua apa? Al-i'radu anil ukhra, dia berpaling dari kehidupan akhirat. Dan yang ketiga adalah apa? Al-iqdamu bil ma'siyati ala Allah. Ini kalimat yang luar biasa. Bukan hanya sekadar dia melakukan maksiat, tetapi al-iqdam bil ma'siyatillah. Yakni dia berani, dia lancang. Ya, dia berani, dia lancang. Dia mendahulukan, dia bersikap seenaknya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam kondisi dia yang demikian, ketika di akhirat Allah masih memperlakukan dia dengan perlakuan yang sangat baik. Ya, subhanallah. Allah azza wa jal masih memperlakukan dia dengan perlakuan yang sangat baik. Lalu ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, bahkan ada di antara anggota tubuh orang-orang beriman ketika dia masuk neraka itu tidak disentuh oleh api neraka. Tidak disentuh oleh api neraka. Yang kemudian itu menjadi apa? Menjadi tanda bagi mereka. Supaya mereka dikenal. Supaya ketika nanti ada sahabat-sahabat mereka di dunia yang dulu mereka bersama-sama melakukan ketaatan, Allah berikan kepada mereka hak untuk memberikan syafaat. Lalu mereka cari teman-teman mereka untuk memberikan syafaat. Mereka datang dan mereka dapati teman-teman mereka, mereka kenali dengan cara apa? Dengan cara melihat tanda tersebut. Oh, ini mukmin, ini temannya, keluarkan dia. Sampai mereka mengeluarkan orang-orang beriman yang hanya ada keimanan yang lebih kecil daripada apa? Sebiji dzarrah. Kemudian ala kulli hal dalam ucapan Al-Imam As-Sabuni ini beliau menerangkan kepada kita tentang bentuk perlakuan Allah kepada orang yang beriman dengan orang kafir. Ada perbedaan. Maka dari itu kita hendaklah perbanyak bersyukur kepada Allah. Kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya dalam kehidupan dunia, tetapi lagi sampai ke kehidupan akhirat. Kemudian selanjutnya Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullahu ta'ala berkata, wa ma'na dzalika annal kafir yushabu ala wajhihi ilan nar wa yulqa fiha mankusan fis salasil wal aghlal wal ankalith thiqal. Maknanya, pengertiannya adalah bahwa orang-orang kafir itu diseret di atas wajah-wajah mereka. Wa yulqa fiha mankusan fis salasil wal aghlal wal ankali thiqal. Dan mereka dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan terjungkir
dicampakkan ke dalam neraka, diseret di atas wajah-wajah mereka, lalu dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan jungkir balik, dalam keadaan dibelenggu salasil wal aghlal, dirantai salasil, dirantai, wal aghlal, dibelenggu, wal ankali thiqal, dan apa? Ada borgol-borgol yang berat. Mereka dirantai, dibelenggu dengan apa? Beban yang berat, diseret di atas wajah-wajah mereka, lalu dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan apa? Terjungkir balik. Itulah bentuk penyiksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 48, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massas saqar. Hari ketika mereka orang-orang kafir itu diseret ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Mereka merasakan apa? Siksanya neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan kepada mereka tentang mereka, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Kemudian orang-orang kafir itu mereka dimasukkanlah mereka dalam keadaan dirantai. Yang apa? Rantainya itu dar'uha, panjangnya itu sab'una dhira'an, 70 hasta. Itu antum bayangkan bagaimana rantai 70 hasta dibelenggukan dalam di tubuh antum. Dan kalau antum masih punya apa? 70 hasta itu kalau satu dhira kira-kira segini ya. Jadi kalau 2 dhira itu mungkin semeteran ada ya. Jadi kalau 70 hasta itu kalau kita mungkin pendekatan dengan apa jarak, kita convert ke istilah-istilah modern, jarak-jarak yang dipakai di dunia modern, meter, ya mungkin sekitar 35 meteran ya, kurang lebih. Antum bayangkan rantai, tidak usah terlalu besar-besar dan tidak usah terlalu berat-berat ya. Rantai sebesar rantai sepeda motor aja, panjangnya 20 meter, dililitkan di tubuh antum itu, lalu antum berjalan jungkir balik dengan itu, bagaimana beban beratnya? Iya, sangat berat. Tetapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Rantai tersebut yang kaifiyahnya kita tidak tahu, karena kita tidak bisa membahas tentang kaifiyahnya. Karena apa? Karena tidak disebutkan secara rinci bagaimana kaifiyahnya, hanya disebutkan salasil, rantai. Bahwa apa ikhwan? 70 hasta. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita bahwa dia thiqal, belenggu yang thiqal, berat. Berat, antum disiksa dengan beban yang berat, disungkur, diseret dan campakkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk perlakuan, belum siksaan yang ada berupa apa? Api neraka tersebut. Ya, belum berupa yang lain-lainnya yang banyak sekali yang disebutkan dalam hadis-hadis yang masing-masing golongan disiksa dengan kondisi mereka masing-masing. Golongan orang yang meninggalkan sholat, golongan orang yang memakan riba, golongan orang yang namimah, golongan orang yang memfitnah, golongan. Sebab itu dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh manusia di akhirat itu mereka berkelompok-kelompok. Orang-orang yang di dunia mereka saling kenal mengenal, mereka akan berkumpul dikelompokkan dalam satu kelompok sebagaimana kelompoknya pasukan perang. Wa matanakara fiha ikhtalafa. Dan siapa-siapa yang di dunia mereka tidak saling kenal mengenal, mereka berselisih atau mereka berbeda-beda dalam kelompok golongan yang berbeda-beda. Antum bayangkan ketika orang itu dia disiksa dengan kelompok yang mendapatkan penyiksaan yang pedih, penyiksaan yang berat, dan seterusnya. Kemudian berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah,
Wal mu'minul mudhnib, lewat ya. Oh iya masih ya. Wal mu'minul mudhnib idza btuliya fin nari fa innahu yadkhulun nara kama yadkhulul mujrimu fid dunya as-sijna. Sijin ya, penjara. Ala rijli min ghairi ilqa'in wa tankisin. Itu kalau tadi beliau sebutkan bagaimana kaifiahnya orang kafir diperlakukan masuk neraka, ya. Sekarang beliau sebutkan bagaimana kaifiah orang mukmin dimasukkan ke dalam neraka. Kata beliau, wal mu'minul mudnib, orang mukmin yang berdosa, idza butuliya finnar, apabila dia hukum disiksa dengan neraka, fa innahu yadkhulun nar, maka dia itu masuk neraka kama yadkhulul mujrimu fid dunya sijna ala rijli min ghairi ilqa'in wa tankisin. Bagaimana caranya? Sebagaimana seorang narapidana itu dia berjalan kaki untuk masuk ke dalam penjara tanpa dicampakkan, apalagi dibolak-balikkan. Jadi dia tuh masuk neraka itu tidak diperlakukan kasar. Artinya seperti orang yang berjalan masuk neraka saja. Iya, tapi bukan berarti ini baik. Ya. Bukan berarti ini baik. Karena seringan-ringannya neraka itu, sedikitnya di bawah telapak kaki otaknya mendidih. Itu seringan-ringannya neraka. Tapi karena orang mukmin dia punya keimanan, atas dasar keimanan inilah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dia dengan lembut. Dia masuk ke dalam neraka, itu dia masuk dalam keadaan berjalan, tidak dijungkir balikan dan tidak dicampakkan, sebagaimana dia berjalan seperti seorang narapidana yang masuk ke dalam penjara. Artinya agak ringan lah, ya. Tetapi seringan-ringannya malapetaka, ya. Waliyadzubillah. Wa ma'na qawlihi la yulqa fin nari ilqa al-kuffar. Kata beliau, dan dia tidak dicampakkan ke dalam neraka sebagaimana dicampakkan orang-orang kafir. Pengertiannya, annal kafir yuhraqu badanuhu kulluhu wa kullama nadhija jilduhu buddila jildan ghairah. Pengertiannya adalah orang kafir itu dia dibakar seluruh tubuhnya di neraka. Wa kullama nadhija jilduhu buddila jildan ghairah. Setiap kali seluruh kulitnya itu terbakar, diganti dengan kulit yang lain. Jadi orang kafir kalau dimasukkan ke dalam neraka, dia dibakar di dalam neraka, itu tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tidak disentuh oleh api neraka. Semuanya disentuh oleh api neraka. Tidak ada satu titik pun dari tubuh orang kafir itu yang selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Mafhum ya ikhwan? Bahkan setiap kali semuanya telah terbakar hangus, diganti lagi oleh Allah, lain dibakar lagi, semuanya hangus, diganti lagi, dibakar lagi, terus seperti itu. Iya. Nah. Liyadukal adab kama bayyanahu Allahu fi kitabihi fi qawlihi ta'ala. Supaya apa? Supaya dia merasakan pedihnya adab Allah. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam ayatnya pada firman-Nya surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami itu, kata Allah, saufa nuslihim nara, kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka, kata Allah Azza wa Jalla.
Kullama madijat juluduhum, setiap kali seluruh kulit mereka itu terbakar, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi dengan kulit yang lain. Supaya apa? Liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan pedihnya adab Allah tabaraka wa ta'ala. Itu cara Allah membakar orang-orang kafir. Tadi sebelumnya kita ketahui bahwa kaidah mengatakan mereka berbeda dengan orang-orang mukmin. Kalau orang kafir, dia masuk neraka, dibakar seluruh tubuhnya, begitu setiap kali terbakar diganti lagi dengan lain, dibakar lagi, begitu semuanya terbakar diganti lagi, berarti kita sudah bisa berasumsi bahwa orang mukmin pasti tidak demikian. Karena sudah ada kaidah di awal bahwa dia diperlakukan berbeda. Maka Imam As-Sabuni menerangkan, kata beliau, wa ammal mu'minuna fala talfahu wujuhahumun nar wala tahriku a'dha'as sujudi minhum idh harramallahu 'alan nari a'dha'as sujudi. Adapun orang-orang yang beriman, maka kulit-kulit mereka tidak disentuh oleh api neraka, atau api neraka tidak menyentuh kulit-kulit mereka, wala tahriqu a'dha'as sujudi minhum, dan anggota-anggota sujud mereka tidak terbakar, idh harramallahu 'alan nari a'dha'as sujudihi. Karena apa? Karena Allah mengharamkan neraka membakar bekas-bekas sujudnya orang mukmin. Subhanallah. Bekas sujud orang mukmin itu tidak dibakar oleh api neraka. Lalu bukan berarti supaya antum punya tanda sujud itu antum gesek-gesek jidat di lantai ketika sujud, ya, bukan. Karena antum gesek nggak gesek pun kalau rajin sujud tetap ada tandanya, ya. Nah, walaupun udah berusaha untuk hilangin kadang-kadang, ya, tapi tetap aja ada. Karena kulit itu ya kalau terlalu disentuh sama benda yang kasar ya tetap aja dia akan membekas. Dan subhanallah, Maha suci Allah Azza wa Jal, setiap kali seorang hamba dia melakukan ketaatan kepada Allah, lalu dalam perjuangannya melakukan ketaatan itu, ada pada dirinya bekas-bekas dari kesusahan, perjuangan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan keistimewaan kepadanya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang dia bersusah-susah payah, dia berjuang keras di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan kepada dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Artinya apa? Antum akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan besar perjuangan dan pengorbanan antum. Nah, begitu setiap kali seseorang dia semakin berat dalam perjuangan ketaatannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin memperlakukan dia dengan baik. Contoh, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seorang yang berperang atau mati syahid di medan tempur itu dia tidak mendapatkan adab kubur. Kenapa? Karena cukuplah kilatan pedang di dunia itu menjadi ancaman sebagai pengganti adab kubur bagi dirinya. Allah perlakukan dia dengan baik di kuburnya. Kenapa? Salah satu sebabnya apa? Amalan berat yang dihadapi di medan jihad ketika dia masih berada di dunia. Iya. Nah, begitu pula ketika seseorang dia bersusah payah melangkahkan kakinya berjuang untuk belajar, penderitaan. Orang yang belajar itu menderita. Bahkan sampai ada istilah di kalangan ahlul hadis itu, man ta'allamal hadis faqad anflas. Barang siapa yang belajar hadis itu dia bangkrut. Ada istilah di kalangan ulama ahlul hadis. Dia bangkrut. Maksudnya bangkrut kenapa? Pasti dia tidak ada uang. Kenapa dia tidak ada uang? Dia bikin konten kreator, ya.
Kalau ada orang belajar ilmu hadis lalu konten kreator, repot. Menyelisihi adat para ahlul hadis. Orang yang belajar ilmu hadis dia bangkrut. Kenapa? Karena dia punya ambisi terhadap ilmu dan dia menghabiskan umurnya untuk mempelajari ilmu. Itu dia tidak punya lagi sempat untuk bekerja untuk mencari maisha, penghasilannya. Antum belum pernah melihat bagaimana orang-orang yang tenggelam dalam mempelajari ilmu hadis. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi itu sampai lupa kalau bekalnya habis. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi itu satu ketika dia dengan, aduh ini sudah lewat ya. Ya, boleh lanjut dikit ya, sedikit aja kisah ini aja kita. Jadi Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi itu beliau pernah dengan anaknya itu belajar. Itu mereka mengunjungi satu tempat majelis ilmu dari satu tempat ke tempat lain di satu kota. Sampai mereka terjadwal. Jadi dari jam sekian sampai jam sekian ketemu syekh ini. Nanti dari syekh ini ketemu lagi syekh ini. Selesai ketemu syekh itu pulang sampai ke rumah, catatan-catatan mereka tadi dihafal, diperbaiki. Nanti jam makan harus makan. Nah suatu ketika mereka terlambat di suatu perjalanan. Bahkan beliau dikenal Abu Hatim Ar-Razi itu membimbing anaknya. Anaknya itu Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi itu menjadi imam besar juga. Beliau punya kitab namanya Aslus Sunnah, kitab akidah kecil, Aslus Sunnah. Itu kalau dalam perjalanan menuntut ilmu tuh disuruh pegang batu. Nanti jalan sudah semakin berat, kata beliau ya buang satu, pegang yang satu. Jalan semakin berat, kata beliau dilemparkan ke sana, jalan. Nanti sampai di situ angkat lagi, jalan lagi, lempar lagi. Kenapa? Kata beliau, wahai anakku, sesuatu yang didapatkan dengan gampang maka gampang pula dia hilang. Tetapi sesuatu yang engkau dapatkan susah payah maka dia akan berbekas. Inilah mereka mendidik anak-anak mereka untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau anak-anak kita masuk pesantren itu jangan terlalu banyak kasih fasilitas. Anak-anak masuk pesantren dia lebih senang dari anak-anak yang sekolah umum. Ya. Kita ini ingin mendidik pribadi-pribadi yang mandiri, bukan pribadi yang manja. Bukan pribadi yang manja. Kalau jaraknya cuma 500 meter 1 kilo nggak usah diantar. Suruh pulang pergi sendiri. Cuma kadang-kadang sebagai orang tua kadang-kadang untuk kontrol dikit, oh, dia main nggak ini sama teman. Boleh kontrol. Tapi suruh jalan. Bila perlu suruh bawa buku dari rumah, pikul. Ini anak datang nggak bawa buku, nggak bawa apa-apa. Kadang bukunya dibawa oleh orang tuanya. Bagaimana dia mau jadi pribadi yang mandiri? Antum melihat Abdurrahman bin Abi Hatim disuruh sama bapaknya pegang batu. Sampai suatu ketika mereka pulang belajar, mereka beli ikan di pasar, lalu sempat tertahan. Pulang sampai di rumah sudah bukan jam masak, jam murojaah pelajaran. Murojaah pelajaran sampai begitu selesai, waktu sholat tiba, waktu belajar ulang. Pergi belajar pulang, ikan itu sudah mau busuk. Kalau buang mubadir, apa yang terjadi? Dimakan. Kita kalau ada kue sepenggal aja udah kita buang ya. Dimakan daripada mubadir. Itulah mereka dalam belajar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala datang ke majelisnya Al-Imam Abdul Razak As-Sad'ani di kota Yaman. Itu beliau menyeberang dari Somalia, itu datang ke Yaman dengan perahu. Itu beliau bawa air penuh ember di situ. Lalu mereka tanyakan, ya Imam, untuk apa ini? Di Yaman ada air, di Son'a ada air. Kata beliau, biar aku tahu bagaimana beratnya perjalanan menuntut ilmu. Bagaimana apa? Beratnya perjalanan menuntut ilmu. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu, bukan hanya sekedar tempuh, bermujahadah dalam perjalanan tersebut, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju kepada surganya Allah
Azza wa Jalla. Jadi yang ingin Anda katakan di sini apa? Semakin beratnya perjuangan seseorang dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah semakin memperlakukan dia dengan baik. Sampai-sampai orang yang dia susah dalam berperang, dia mati syahid, Allah selamatkan dia dari adab kubur. Orang yang susah dalam belajar, Allah mudahkan dia jalan ke surga. Orang yang sujud sampai jidatnya hitam, maka perlakuan Allah kepadanya, Allah tidak membuat neraka menyentuh tempat sujudnya jika seandainya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Mafhum ya ikhwan? Baik, ilahuna ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau pelajaran kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.